Tertangkap kamera Alex Pastur mendominasi sesi latihan yang dibangun timnas Indonesia, sedangkan Patrick Kluivert dalam tanda petik hanya memantau video sesi latihan timnas Indonesia yang gimana Alex Pastur, asisten Patrick Kluivert, sangat amat mendominasi dalam artikulasi, memberikan instruksi di atas lapangan. Sedangkan Patrick Kluivert selaku pelatih kepala terkesan hanya memantau, hanya diam melihat situasi yang ada. Kita lihat tuh. Kayak dia deh nanti. Atau Patrick diganti pelatihnya ini aja lah. Harusnya dia pelatihnya tuh. Yaps, jadi ada di salah satu momen tertangkap kamera ketika skuad timnas Indonesia udah sampai di Jakarta dan menggelar latihan. Terlihat ada Alex Pastor yang sedang berjalan dengan Arhan dan beriringan dengan Patrick Kluivert. Dan di momen ini sangat terlihat Alex Pastor lah yang memberi arahan pada para pemain. Sedangkan Patrick Kluivert hanya berjalan sama seperti para pemain timnas Indonesia. Hal ini juga terlihat ketika timnas Indonesia melawan Australia kemarin, di mana Alex Pastor lah yang memberi arahan kepada para pemain timnas. Sedangkan Patrick Kluivert hanya menggulung tangannya sambil memegang dagunya. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak Alex Pastor yang menjadi pelatih kepala timnas Indonesia? Jujur aku pribadi pun sangat bingung guys. Karena memang seharusnya memang Alex Pastor lah yang jadi pelatih utama, karena dia memiliki karakter dan passion di bidang itu. Dan semoga ketika kita melawan Bahrain besok, Alex Pastor benar-benar menganalisa kekuatan dan kelemahan dari Bahrain agar timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Jadi kira-kira apa nih fungsi Patrick Kluivert di timnas Indonesia menurut kalian? Emang udah paling bener tuh kayak gini ya. Emang udah paling bener dari awal tuh harusnya tuh kayak gini. Gue trauma lawan El Kanguru kemarin ya, El Bintang Laut 1 tuh ya udah kebobolan, malah senyum-senyum. Jelang lawan El Minyak Bahrain besok tanggal 25, Alex Pastor akan mengambil alih kepelatihan Kluivert. Gue setuju banget kalau ini mas, setuju 100%, 1000%, 100.000%, 1.000.000%, 1000 kuadriliun segala macem. Kalau itu LO Plus anjir, kalau itu Pertamina kalau itu ya. Tapi gue setuju gue mah mending Alex Pastor ya, mending Alex Pastor. Lagian ya waktu lawan El Kanguru kemarin kelihatan siapa yang lebih berwibawa, lebih cocok sebagai pelatih ya. Alex Pastor malah lebih banyak berinteraksi dengan para pemain di pinggir lapangan. Sedangkan Patrick Kluivert El Bintang Laut gini-gini doang, senyum-senyum bolak-balik. Kata gue mah emang dari awal itu posisinya tuh ketuker ya, ketuker. No, lu lihat no, kelihatan siapa yang lebih berwibawa sebagai pelatih. Lu lihat Alex Pastor tuh anjir. Nah, ini pernah terjadi juga di Curaçao. Hal yang sama pernah diingatkan oleh media sana ketika Patrick Kluivert hadir di Curaçao, kemudian dia langsung merombak habis-habisan timnya. Mungkin lebih kepada ego pelatih ya, artinya dia sebagai pelatih baru, mungkin dia ingin menyajikan sesuatu yang berbeda, padahal nggak perlu. Jadi saya lebih setuju apa yang dikatakan Alex Pastur, dan ini memang sudah saya analisa sejak lama, gaya dia itu sangat pragmatis. Sehingga saya kalau kita dengarkan selama ini kan juga Alex Pastur katanya otak dari ruang ganti. Jadi saya pikir kemungkinan ini akan bermain counter press, bermain aman, which is menurut saya itu that doesn't matter gitu, nggak ada masalah. Berkali-kali saya mengatakan mau pakai bek kanan semua, mau pakai bek kiri semua, bahkan mau pakai center back semua, kalau kita pulang menang itu aman gitu. Jadi mungkin ini adalah mungkin egonya Patrick Kluivert yang ingin bermain menyerang dan bereksperimen, dan akhirnya kita babak belur. Alex Pastor resmi gantikan Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia pasca kekalahan telak dari Australia. Setelah kekalahan memilukan yang dialami timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, PSSI akhirnya mengambil keputusan besar dengan mengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama. Keputusan ini diambil menyusul rentetan hasil negatif yang dialami timnas sejak ditangani oleh legenda sepak bola Belanda tersebut. Kini, tanggung jawab besar berada di tangan Alex Pastur, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih, untuk membawa Indonesia kembali ke jalur kemenangan dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Latar belakang pengangkatan Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada awal Januari tahun 2025 dengan ekspektasi besar dari publik sepak bola tanah air. Pengalamannya sebagai pemain top Eropa serta rekam jejak kepelatihannya di berbagai klub dan tim nasional diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Ia didampingi oleh dua asisten pelatih asal Belanda, yakni Alex Pastur dan Denny Lenzaat, dalam upaya meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda.
PSSI memilih Kluivert dengan harapan bahwa ia dapat membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia serta membawa tim ini bersaing di level yang lebih tinggi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya, penunjukan ini mendapat sambutan hangat dari penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap Kluivert mampu membawa filosofi sepak bola modern ke dalam permainan timnas. Namun, harapan tersebut mulai memudar seiring dengan performa yang kurang menggembirakan dalam beberapa pertandingan awal kepemimpinannya. Kegagalan dalam membentuk strategi yang efektif serta ketidakseimbangan permainan membuat banyak pihak mempertanyakan apakah Kluivert benar-benar cocok memimpin timnas Indonesia. Kekalahan memalukan dari Australia dan dampaknya puncak dari ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Kluivert terjadi setelah kekalahan telak dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang digelar di Melbourne, timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dibantai dengan skor mencolok. Kekalahan ini tidak hanya mencoreng harga diri sepak bola Indonesia, tetapi juga menjadi bukti bahwa di bawah kepemimpinan Kluivert, timnas belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Para pengamat sepak bola nasional dan internasional menilai bahwa timnas Indonesia tampil tanpa arah yang jelas dalam pertandingan tersebut. Pertahanan yang rapuh, kurangnya koordinasi di lini tengah, serta serangan yang tidak efektif menjadi sorotan utama dalam analisis pasca laga. Para pendukung pun semakin vokal dalam menyuarakan kekecewaan mereka, menuntut PSSI untuk segera mengambil tindakan tegas demi masa depan sepak bola Indonesia. Penunjukan Alex Pastoor sebagai pelatih utama setelah melakukan evaluasi mendalam, PSSI akhirnya mengumumkan bahwa Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Sebagai penggantinya, PSSI menunjuk Alex Pastoor, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih, untuk mengambil alih kendali timnas. Keputusan ini mendapat berbagai tanggapan, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa pengamat sepak bola Belanda bahkan telah lama menilai bahwa Alex Pastoor lebih layak menjadi pelatih utama dibandingkan Kluivert. Marciano Vink, mantan pemain timnas Belanda yang kini menjadi analis sepak bola, pernah mengungkapkan bahwa Pastoor memiliki rekam jejak yang lebih solid dalam dunia kepelatihan dibandingkan Kluivert. Hal ini terlihat dari kesuksesannya membawa 3 klub berbeda, Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City, promosi ke Eredivisie. Pastoor dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan taktis yang baik serta kemampuan dalam membangun tim yang solid. Selama menjadi asisten Kluivert, ia telah mempelajari kelemahan serta potensi yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Dengan pemahamannya yang lebih mendalam terhadap tim, banyak yang berharap bahwa ia dapat membawa perubahan yang positif dalam waktu yang relatif singkat. Harapan untuk masa depan timnas Indonesia dengan ditunjuknya Alex Pastoor sebagai pelatih kepala. Harapan baru pun muncul bagi timnas Indonesia. Publik sepak bola nasional berharap bahwa perubahan ini dapat memberikan dampak positif terhadap performa tim dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Tantangan besar menanti Pastoor, termasuk mempersiapkan tim untuk sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia serta menghadapi turnamen internasional lainnya. Salah satu tantangan utama yang harus segera diatasi oleh Pastoor adalah membangun pertahanan yang lebih solid. Mengingat kelemahan di lini belakang menjadi salah satu faktor utama dalam kekalahan dari Australia. Selain itu, ia juga diharapkan dapat menemukan formula yang tepat dalam memaksimalkan potensi pemain-pemain muda berbakat yang dimiliki Indonesia. Di sisi lain, PSSI juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh kepada pelatih baru ini, baik dalam hal fasilitas latihan maupun program pengembangan pemain. Dengan kerjasama yang baik antara federasi, tim pelatih, dan para pemain, diharapkan timnas Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan dan kembali menunjukkan performa yang kompetitif di level internasional. Kesimpulan pergantian pelatih dari Patrick Kluivert ke Alex Pastoor merupakan keputusan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas Indonesia. Kekalahan telak dari Australia menjadi titik balik yang mendorong perubahan ini, dengan harapan bahwa kepemimpinan baru akan membawa angin segar bagi sepak bola nasional. Kini, semua mata tertuju pada Alex Pastoor dan langkah-langkah yang akan diambilnya dalam membangun kembali kekuatan timnas Indonesia. Mampukah ia membuktikan dirinya sebagai sosok yang dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia akan menjadi kunci utama dalam perjalanan menuju kesuksesan di masa depan.